Halo semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Julia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai struktur jaringan pada organ tumbuh. Nah, organ tumbuhan di sini itu kita akan bahas ada 5 macam ya, yaitu ada akar, kemudian ada batang, ada daun, ada bunga, dan terakhir adalah buah dan biji. Baik, yang pertama itu adalah tentang akar. Nah, di sebelah kiri kalian, ini bisa kalian lihat ada penampang dari akar. Nah, di mana susunan jaringan pada akar itu dibagi menjadi beberapa bagian dari luar ke dalam. Susunannya yaitu yang pertama adalah epidermis. Nah, ini epidermisnya ya, berada pada bagian paling luar dari tumbuhan. Nah, lapisan epidermis di sini itu susunannya sangat rapat. Kemudian dinding selnya juga sangat tipis agar mudah dilewati oleh zat. Dan dia biasanya termodifikasi membentuk akar, rambut akar ya, untuk memperluas bidang penyerapan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada korteks. Nah, korteks ini dia berada tepat di bawah epidermis. Korteks itu susunannya berlapis-lapis, kemudian terdapat ruang antar sel. Nah, di mana lapisan korteks di sini itu biasanya dibangun oleh jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Adapun fungsi dari korteks di sini biasanya dia berperan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga ada endodermis. Nah, setelah korteks kita lanjut ada endodermis. Ini kalian perhatikan. Endodermis di sini dia itu terdiri atas satu lapis sel, kemudian susunannya rapat, dan terdapat penebalan dinding sel dengan zat gabus dari suberin dan kutin yang dinamakan pita Kaspari. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah silinder pusat atau stele. Nah, bagian silinder pusat atau stele ini kita bagi menjadi 3. Ada bagian perisikel. Nah, dia yang akan membentuk cabang akar serta pertumbuhan sekunder dari akar. Kemudian ada berkas pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Fungsinya masih ingat ya, kemarin kita sudah bahas. Ini floem, ini xilem. Kemudian yang terakhir itu ada bagian empulur. Nah, empulur ini biasanya terdiri atas jaringan parenkim yang berada di bagian paling dalam atau di antara berkas pengangkutan. Nah, itu susunan jaringan pada akar secara umum. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah akar dikotil. Nah, akar dikotil ini adalah akar tumbuhan yang berkeping 2 ya. Oke, ini susunannya. Sama seperti tadi ya, lapisan paling luar ini ada epidermis. Nih, lapisan piliferus ini epidermisnya. Kemudian setelah epidermis ada korteks ini. Kemudian setelah korteks ini ada bagian endodermis. Nah, bagian endodermis itu ada yang perisikelnya ini. Kemudian karena pada dikotil itu dia memiliki kambium. Nih, kambium. Kemudian ada xilem dan floem. Tuh. Sedangkan pada akar monokotil kita perhatikan hampir mirip ya, 11-12 dengan pada akar dikotil tadi, ini yang monokotil. Pertama ada lapisan epidermis paling luar, ini. Setelah itu ada korteks di sebelah dalam. Kemudian ada endodermis. Nah, bedanya tadi dia di kotil ada kambium ya, kalau kalian lihat. Sedangkan di sini tidak kita temukan adanya kambium. Kemudian di sini di monokotil kita melihat adanya empulur. Kalau tadi di dikotil kita tidak menemukan ya adanya empulur pada akarnya. Kemudian ini xilem, ini floem.
Nah, bagaimana sih perbedaan struktur jaringan pada akar dikotil dan monokotil? Nah, ini perbandingan anatomi akar dikotil dan monokotil. Ini yang mono, ini yang dikotil. 1 epidermis, sama. 2 korteks, ada. 3 endodermis. Nah, ini lapisan endodermis. Setelah itu, ini kita lihat kambium. Hanya ada pada dikotil. Monokotil tidak ada kambium. Kemudian kita lihat susunan dari xilem dan floemnya kita lihat. Nah, kalau di monokotil kita lihat xilem dan floemnya nih seperti ini. Kalau pada dikotil xilemnya ini berada di bagian tengah. Kemudian floemnya di sini sebelah sini. Ya, kemudian kita lanjut secara ini ada terakhir nih ya. Ini parenkim empulurnya, monokotil ada. Di dikotil hampir tidak terlihat ya. Ini untuk tabelnya ya. Yang pertama dari sistem perakarannya, monokotil jelas rabut, dikotil itu perakaran tunggang. Kemudian kaliptranya itu berbatasan dengan ujung akar dan terlihat jelas kalau pada monokotil. Kalau dikotil dia terkadang tidak jelas kaliptra atau tudung akarnya. Kemudian perisikel. Nah, pada monokotil dia terdiri dari beberapa lapis sel yang berdinding tebal dan hanya membentuk cabang akar. Sedangkan pada dikotil itu perisikelnya terdiri atas 1 lapis sel membentuk cabang akar sekunder. Itu kambium dan kambium gabus. Nah, monokotil pada monokotil xilem dan floemnya itu letaknya berselang-seling. Sedangkan pada dikotil itu xilemnya ada di sebelah dalam dan floemnya ada di sebelah luar. Jadi xilemnya dikelilingi oleh floem. Kemudian empulur pada monokotil itu terletak di pusat akar, tidak ada di tengah-tengah. Empulurnya terlihat sangat jelas. Sedangkan pada dikotil itu tidak memiliki atau kalaupun memiliki dia empulurnya sangat sempit. Nah, terakhir kambium pada monokotil itu tidak ada, sedangkan pada dikotil itu ada. Kita amati kembali ya, sepintas. Nah, di sini. Xilem floemnya saling berdampingan, sedangkan ini dia xilemnya sebelah dalam, ini dia di sebelah luarnya, dikelilingi. Oke, lanjut ke batang. Nah, susunan jaringan pada batang itu hampir mirip dengan pada akar. Jadi jaringannya juga sama ya, ada epidermis, ada korteks, kemudian ada silinder pusat. Nah, epidermis pada batang dia itu tersusun dari 1 lapis sel, tidak memiliki ruang antar sel, dan biasanya pada dinding bagian luar dia mengalami penebalan dari kutin. Nah, derivat epidermis pada batang ini bisa berupa lentisel, trikoma, sel silika, dan sel gabus. Kemudian yang kedua korteks. Nah, korteks pada batang itu biasanya dia mengandung amilum, terusan atas sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Pada monokotil itu bagian korteks hampir tidak bisa dibedakan dengan silinder pusat. Maksudnya bagaimana nanti kan kita lihat gambarnya. Terakhir itu adalah stele atau silinder pusat. Ini tersusun atas perisikel, kemudian empulur dan berkas pemuluh angkut. Mari kita lihat anatomi batang yang pertama itu monokotil. Anatomi batang monokotil, nah kita lihat bagian paling luar, ini epidermis. Kemudian ini yang bulat-bulat, itu adalah berkas pengangkut. Terdiri dari xilem dan floem. Ini adalah jaringan dasarnya. Struktur batang dari dikotil. Nah, ini epidermis pada bagian luar. Kemudian ada bagian korteksnya. Kemudian paling luar ini adalah berkas pengangkut, ini yang bulat-bulat, berkas pengangkut terdiri dari floem yang bagian luarnya.
Kemudian silem bagian dalamnya. Dan ini biasanya ini kambium dia. Yang tengah-tengah ini kambiumnya. Kemudian ini adalah empulurnya. Oke, kita lihat lagi perbandingannya antara batang dikotil dan monokotil. Nah, susunan dari berkas pengangkutan pada batang dikotil ini teratur ya. Sedangkan monokotil itu menyebar dia, tersebar. Nih, ini silem dan floem dibatasi oleh kambium, sedangkan ini tidak. Kemudian ini korteksnya terlihat jelas. Korteks dan ada empulurnya. Nah, tabel perbedaannya sebagai berikut. Nih, yang pertama korteksnya. Dikotil terdiri atas beberapa sel, monokotil berkesinambungan sampai ke bagian tengah batang. Endodermis, ini lapisan selnya kompak ya, tadi udah dilihat bergelombang, sedangkan monokotil tidak tampak adanya endodermis. Perisikel ini terdiri atas parenkim dan sklerenkim, sedangkan monokotil tidak terdiferensiasi. Kemudian empulurnya terlihat jelas, jaringnya juga di sini berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut. Monokotil tidak tampak tadi. Ini empulurnya berupa parenkim sentral di tengah batang. Monokotil tidak ada. Terakhir berkas pengangkutannya itu pada dikotil tipenya kolateral terbuka atau bikolateral, tersusun dalam lingkaran dengan ukuran yang seragam. Kalau pada monokotil yaitu tipe kolateral tertutup atau konsentris. Dia tersebar ya. Nah, biasanya ukuran dari berkas pengangkut semakin ke tengah itu akan semakin besar. Baik, kita lanjutkan ke daun. Nah, susunan daun monokotil dan dikotil itu hampir sama ya penyusun jaringannya. Bagian luar itu ada epidermis, ini yang monokotil di atas. Ini yang dikotil di bawah. Epidermis terdiri atas satu lapis sel yang tersusun sangat rapat. Nah, ini fungsinya adalah untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian setelah epidermis itu kita lihat ada parenkim palisade atau jaringan tiang. Ini yang berdiri-berdiri ini jaringan tiang. Di sini kita temukan kloroplas ya. Jadi fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Nah, di samping parenkim palisade itu juga ada parenkim spons ini atau bunga karang. Ini juga terdiri dari kloroplas ya di sana. Kemudian ada stomata, jangan lupa ya, di daun ada stomata, tempat masuknya udara. Ini ada sel penjaganya, di stomata. Kemudian ada berkas pengangkutnya di sini. Biasanya di urat daun itu kan ada yang keras. Ini terdiri atas silem dan floem. Ya, biasanya lapisan epidermis di sini ada derivatnya kalau pada daun. Derivat epidermisnya bisa berupa stomata tadi, ada trikoma. Udah Ibu jelaskan di video yang pertama ya. Nah, daun biasanya dilapisi kutikula. Oke, kita lanjut ke bunga. Nah, bunga ini ada beberapa bagian-bagiannya ya. Jadi ada bagian yang steril, ada yang fertil. Yang fertil itu untuk menghasilkan atau sebagai tempat reproduksinya dia. Nah, bagian bunga yang pertama kita lihat ada mahkota. Ini biasanya yang paling menarik perhatian dari bunga itu adalah bagian mahkotanya, berwarna-warni. Kemudian ada kelopaknya. Ini kelopaknya. Kemudian ada dasar bunga. Ada tangkai bunga, kemudian ada benang sarinya, ini benang sari, ada kepala sari, benang sarinya, kemudian ada putik, ini bagian putik, kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji, sini. Kemudian buah dan biji. Nah, yang pertama kita lihat buah dulu ya. Nah, bagian buah ini dibagi menjadi 3, ada eksokap, mesokap, dan endokap.
Exokap itu bagian luar, lapisan luar, biasanya disebut sebagai kulit buah. Terdiri atas jaringan epidermis dan hipodermis dengan dinding yang tebal, dinding selnya tebal. Kemudian ada mesokap atau lapisan tengah. Nah, ini biasanya dia daging buahnya ini mesokap. Terdiri atas jaringan parenkim. Ini yang biasa kita makan adalah bagian mesokapnya. Kemudian yang terakhir itu adalah endokap, bagian dalam ya. Lapisan dalam ini biasanya dia mengelilingi biji. Nah, tersusun atas beberapa lapis jaringan epidermis dan terkadang sklerenkim. Jadi kadang lapisannya itu sangat keras ya, karena terdiri dari sklerenkim. Oke, untuk struktur dari biji, ini ada beberapa bagian. Jadi biji itu berkembang dari ovulum atau bakal biji. Biasanya dia mengandung sperma atau cadangan makanan. Nah, dia itu biasanya bisa dorman, itu dorman artinya tidak aktif atau tidur saat dewasa. Nah, dia bisa diaktifkan dengan merendamnya dengan air. Oke, bagian biji, ada bagian testa, kulitnya bagian luar. Kemudian kotiledonnya. Kemudian plumula, ada bagian plumula, kuncup daunnya. Ada radicula, nanti akan tumbuh menjadi akar. Ini endospermanya. Ini endospermanya dia. Tempat cadangan makanan nanti. Dia tumbuh mengambil makanan dari endosperma. Oke, itu tadi ya. Kita sudah belajar mengenai organ pada tumbuhan. Nah, semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa kalian japri ke Ibu ya. Bu akhiri dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Sampai jumpa lagi.